Kakak-kakak. Kita nggak di endorse ya teman-teman jadinya. Tapi kalau ya iseng-iseng mah nendang-nendang diri sendiri ya bisa aja, tendang aja kaki sendiri. Madep samping. Kita tendang. Iya. Gitu kan. Halo KBMFA. Selamat datang di podcast Athletics bersama aku Sekar Melati dari Departemen Olahraga. Dan aku Arga dari Departemen Seni dan Budaya. Yap, seperti biasa di Athletics kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna tentang dunia olahraga dan seni. Mulai dari cerita inspiratif, perjuangan, sampai gimana caranya sih kita bisa menyeimbangkan antara kuliah dan passion. Nah, bener banget tuh, di episode kali ini kita tuh punya tema yang menurut aku keren banget, yaitu harmonisasi dalam langkah, laga, dan juga logika. Yes, benar banget, tema kali ini keren banget dan menurut aku juga selaras dengan tamu spesial kita, yaitu anak muda berprestasi dan punya pengalaman yang luar biasa. Nah, bener banget tuh, narasumber kali ini tuh merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang gak cuma aktif di dunia kampus aja, tapi juga berprestasi di dunia olahraga. Kira-kira olahraganya apa sih, Gak? Oke, kita kasih clue-nya dulu ya. Jadi clue-nya itu pakai baju putih, bersabuk dan ciri khasnya nendang pakai kaki. Coba Kar, bisa ditebak nggak? Apa tuh olahraganya? Pakai kaki. Bener. Silat bukan? Bukan. Kalau karate bener nggak? Salah Kar. Masih salah juga. Masih salah. Kalau wushu? Salah juga. Salah lagi. Kalau taekwondo bener nggak? Nah itu dia. Kalau gitu langsung aja kita sambut bintang tamu kita. Halo Kak, sebelum kita mulai ngobrol ke depannya, aku mau dong Kakak kenalin dulu dari nama panggilannya siapa, dan juga Kakak dari angkatan berapa sih? Halo semuanya, jadi perkenalkan nama aku Andrea Nadinegoro. Aku biasa dipanggil Andrea atau Dea, aku dari angkatan 2024. Oke Kak, jadi tadi namanya Kak Andreana. Iya betul. Aku mau nanya dong, kok bisa panggilannya Dea? Karena dulu pas kecil aku nggak bisa ngomong R, jadi baca nama aku sendiri Andea, terus habis itu sama mamaku jadi disuruh pilih mau dipanggil Drea apa Dea aja. Udah dipanggil Dea jadinya. Oke. Kalau gitu aku mau nanya juga nih Kak, gimana nih Kak kabarnya sebelum aku dengar Kakak dari jauh-jauh banget nih, rumahnya jauh banget ya? Oh jauh banget. Gimana tuh, Kak? Rumahku di Bintaro sih Kak. Bintaro. Iya. Aduh, jauh banget Bintaro. Jauh banget. Jauh banget. Oke. Kalau gitu langsung aja. Aku dengar juga nih Kak, Kakak tuh kemarin abis menang lomba ya Kak? Boleh dong Kak diceritain sedikit lombanya tuh seperti apa sih Kak? Iya, jadi kemarin itu aku habis ikut kejuaraan taekwondo di STAN Tangerang Selatan. Nama kejuaraan itu Bang Taja Taekwondo Championship. Dan kemarin kejuaraannya diselenggarakan selama 2 hari. Terus juga kita di sana dari UPN sendiri lumayan banyak yang ikut. Ada kategori Kyorugi itu yang fight-nya, yang berantem, sama kategori pomset yang seninya. Wah, keren banget tuh Kak. Berarti kalau lombanya di STAN nggak terlalu jauh ya Kak, di Iya, nggak Bintaro. terlalu jauh, bener. Oke, kalau gitu karena kita udah perkenalan Kak, kita lanjut aja ke segmen selanjutnya. Itu ada beberapa pertanyaan dari kita yang akan kita tanyain ke Kakak, dan nanti Kakak bisa jawab dengan ya sesuai pengalaman dan juga seoke-nya Kakak aja lah gitu. Oke. Boleh ya? Langsung aja ya kita tanya ya. Langsung aja, Kak. Oh iya, pertanyaan pertama. Tadi kan Kakak juga udah cerita soal kejuaraan dan pertandingan ya. Iya betul. Nah, kita tuh penasaran nih. Gimana sih awal mula Kakak bisa terjun di dunia taekwondo, dan juga kenapa milih taekwondo dari sekian banyak olahraga bela diri lainnya gitu? Oke, aku izin jawab ya. Jadi sebenarnya sebelumnya sebelum ikut taekwondo itu aku ikut olahraga juga, cabang olahraga ice skating. Pas itu aku mulai ice skating dari kelas 2 SD, dan pada saat itu aku mau mengikuti kejuaraan nasional ice skating. Cuman karena aku kakinya itu kurang kuat, strength-nya kurang kuat, jadi mamaku mikir lah kayak gimana nih caranya biar kakinya aku ini lebih kuat kalau pas lagi ngelakuin gerakan di ice gitu kan. Kebetulan mamaku dulu juga atlet taekwondo, jadi mamaku mikir kayak apa coba ikutin taekwondo aja ya. Dan juga kebetulan dekat rumahku itu ada klub taekwondo. Ya udah akhirnya daftar taekwondo. Tapi seiring berjalannya waktu, aku jadi lebih nyaman di taekwondo daripada di ice skating. Ya udah, jadi aku dari tahun 2017 sampai sekarang aku milih lanjutin taekwondo gitu.
Oh gitu, berarti kalau misalnya kayak gitu kan kakak tuh dikenalin sama olahraga taekwondo tuh dari orang tua ya Iya, kak. benar. Kebetulan orang tua juga atlet taekwondo. Nah kalau gitu berarti memang kemauan kakak atau kemauan orang tua kak? Sebetulnya awalnya kan kemauan mamaku ya, mamaku yang nyaranin. Tapi lama-lama sering berjalannya waktu aku juga jadi enjoy, jadi ya jadi dari kemauan aku juga sih. Oh gitu. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Jadi setahu aku kan ada tuh persamaan antara taekwondo sama karate. Nah, aku tuh mau minta tolong dong, kalau boleh jelasin nggak sih kak, apa sih yang ngebedain taekwondo sama ya olahraga bela diri yang lain gitu? Oke. Jadi kalau misalkan tadi taekwondo sama karate ya, mereka nih sama-sama ada 2 kategori, yang berantem sama yang seni. Kalau yang berantem itu di taekwondo namanya kyorugi, kalau seninya itu pomse. Cuman kalau dari segi fight-nya, berantemnya, kalau taekwondo itu kita dominan pakai kaki, berantemnya jadi lebih banyak nendang, dan kalau nonjok itu cuman boleh ke arah perut. Sedangkan kalau karate, setahu aku itu dia dominannya pakai tangan, tendangannya kurang banyak dan bisa nonjok ke arah kepala juga gitu. Oke. Gitu. Berarti kakak emang lebih mendalaminya ke taekwondo ya kak? Iya, betul. Nah kalau aku boleh tahu, kira-kira kakak tuh udah pernah ikut lomba di mana aja sih kak? Dan udah dapat kejuaraan tuh berapa banyak? Oke, jadi aku ikut kejuaraan taekwondo udah dari tingkat kota, provinsi, nasional juga dan juga internasional. Dan selama ini aku paling jauh pertandingan pernah ikut di Thailand pada bulan Juli 2023. Dan alhamdulillah pada saat itu aku juga dapat medali emas. Dan kalau untuk pertandingan kurang lebih aku lebih dari 30-40 pertandingan sih yang udah pernah Keren aku ikutin. banget. Udah sampai internasional gitu ya juga. 30 sampai berapa tadi? 34? Iya, 30-40 pertandingan. Oh, 30-40? Iya. Buset, banyak banget ya. Keren banget. Oke, karena tadi kita udah sempet mention ya kakaknya ya, udah sampai 30 sampai 40 tuh. Pastinya sebelum itu nggak mungkin langsung lomba-lomba aja kan. Iya, Pasti benar. ada persiapannya yang entah latihannya yang luar biasa banget tuh, pasti ada tuh. Ini aku mau nanya yang kayak, ada nggak sih yang kayak kakak tuh ngerasa lagi latihan tiba-tiba aduh nggak mood deh, ya jenuh gitu, Iya. ada nggak sih kak? Sering banget, apalagi kayak kalau sekarang udah kuliah kan capek ya. Dan kalau misalkan latihan, menurut aku wajar banget kalau ada rasa bosennya, ada capeknya gitu. Apalagi ngelihat teman-teman yang lain pada main, pada nongkrong, sedangkan kita kalau yang atlet harus latihan terus kan. Cuman kalau dari aku sendiri ya itu udah jalannya aku ambil, aku udah komitmen, jadi ya emang kayak gitu konsekuensinya, ya mau nggak mau harus tetap dijalanin aja sih kalau dari aku. Oke, jadi berarti mau nggak mau nih, Ya, tapi tapi tetap mau sih, mau. mau dong. Oke. Oh iya kak, aku mau nanya deh sama kakak. Jadi sepenglihatan aku nih sebagai masyarakat yang juga hobinya nontonin pertandingan olahraga, itu setahu aku kan kalau misalnya ikut pertandingan olahraga kayak gitu kan, misalnya setingkat pekan olahraga nasional lah atau Oh, PON iya. gitu, setiap atlet tuh kan akan stay di mes kan ya kak? Iya betul. Nah, kalau misalnya kakak tuh pernah nggak stay di mes, dan juga kira-kira stay-nya berapa lama? Terus di mes itu selain latihan, kakak tuh ngapain aja kegiatannya? Kalau aku sendiri aku belum pernah stay di mes karena aku juga belum nyampe ke PON. Cuman kalau dari yang aku lihat dari senior aku, dari pelatih aku, itu biasanya persiapannya kurang lebih 3 bulan. Wah, 3 bulan. Iya, 3 bulan. Nah, itu pastinya sih sebenarnya di situ ya kegiatannya latihan aja sih. Karena juga kalau misalkan yang sambil kuliah pasti ngambil dispen kan, karena bener-bener full setiap hari di mes kayak gitu. Berarti emang harus memperjuangkan banget ya Iya. kak, harus ngorbanin Harus ada yang hal dikorbanin, lain. betul. Itu jujur emang iya sih. Tapi belum sampai PON berarti ya? Aku belum sampai PON. Tapi mau nggak? Mau lah, aku mau. Mau banget. Berarti udah tujuannya lah ya. Iya. Oke, itu jujur keren dan semangatnya oke. Tapi sebelum itu aku juga mau nanya lagi nih. Kan selama perjalanan panjangnya mulai dari latihan, terus juga ngikutin sampai 30 sampai 40 pertandingan gitu-gitu. Pasti latihannya nggak mungkin ya cuma nendang-nendang, lari-lari dong, enggak dong. Pernah nggak sih ada cedera serius, misalkan ankle ataupun lebih yang paling parah ACL misalkan, ataupun juga ada hal yang ganggu konsentrasi gitu yang akhirnya jadi kayak males lah, ataupun nanti pas pertandingan jadi dia nggak fokus aja gitu. Jujur aku sempat down juga karena aku
sempat ngalamin cedera radial collateral ligament injury ini di bagian jempol aku sampai harus dioperasi. Dan recovery-nya tuh lumayan lama ya, hampir setengah tahun. Jadi padahal harusnya setengah tahun itu aku bisa lebih berkembang kan. Kalau aku nggak cedera aku bisa latihan terus, bisa ikut banyak pertandingan, jadinya nambah jam terbang aku. Cuman karena aku cedera, aku jadi mesti rest dulu sebulan 2 bulan, terus bulan-bulan berikutnya aku baru mulai latihan lagi, mulai dari awal. Jadi kayak lumayan down kan, dari mental, fisik, teknik. Cuman ya pelan-pelan alhamdulillah bisa balik lagi sih. Sama aku juga pernah cedera ankle, cedera hamstring. Ya itu kita cuma bisa sabar aja sambil recovery. Wah, diobatin gitu. Wah, lama juga ya Kak, setengah tahun. Iya. Nah, kalau misalnya tadi Kakak cerita soal cedera itu Kakak cederanya tuh pas masih SMA atau udah kuliah atau gimana, Kak? Kalau yang jempol aku ini pas SMA kelas 3. Wah. Aku baru operasi bulan Desember 2023 dan baru mulai tanding lagi bulan Juni 2024. Berarti kalau gitu Kakak tuh izin sekolah apa gimana, Kak? Apa tetap sekolah? Enggak, aku tetap sekolah. Jadi aku cuma izin pas operasi sama setelah recovery itu. Pas setelah operasi kan ada recovery dulu, aku izin pas sekolah. Izin sekolahnya pas itu, selanjutnya aku tetap sekolah. Bisa nggak sekolah dengan tangan yang cedera gitu? Bisa, tapi ya Bisa dong. sakit. Dipaksain dong. aja. Dipaksain aja. Berarti Kakak nggak bisa ngasih jempol ke guru dong? Nggak bisa, tapi kan pakai tangan kanan bisa. Oh, iya, tangan iya, kiri oke. ya. Iya. Berarti masih bisa nulis ya, Kak? Masih bisa. Oke. Nah, aku mau nanya lagi nih sama Kakak. Waktu kalau misalnya mau tanding nih, pasti kan Kakak akan ngeliat dong lawannya Iya. dari atas sampai bawah, from head to toe gitu istilahnya. Looknya gimana? Terus pasti kan ada pikiran kita yang kayak, dia mah gampang buat dikalahin. Ternyata pas udah tanding sama dia, pas udah ngelawan di tengah pertandingan, Kakak tuh mikir kayak, ternyata dia susah banget ya. Kan ada tuh istilah yang don't judge a book by its cover. Oh, iya, Pernah nggak sih Kak benar. ketemu lawan yang kayak gitu? Kalau pas masih aku kecil sih, aku sering ya kayak gitu yang ngeliat lawan aku dari looknya gitu. Cuman kalau sekarang udah gede karena sering berjalannya waktu juga, udah mulai ketemu lawan yang beda-beda dari berbagai macam daerah, provinsi. Aku udah nggak pernah ngejudge kayak gitu sih, karena aku tahu lawan aku semuanya punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Betul Dari akunya juga banget. pasti ada kelebihan dan kekurangannya kan. Jadi aku udah nggak pernah kayak gitu, karena ya kita respect juga lah sama lawan kita. Iya, bener banget. Harus respect gak sesama. Jelas. Aku paling respect sih orangnya emang. Respect banget ya Kak. Paling Anda ya. respect. Emang iya gak? Iya dong. Oke, kita langsung aja. Kalau pertanyaan selanjutnya nih, sebelumnya kan kita ditanya tadi sama Sekar kalau yang lawannya dari head to toe kayak gampang atau kelihatan gimana kan. Nah, ini aku mau nanya. Pertandingan apa ataupun pertandingan mana yang Kakak pernah ikutin tapi itu susah banget? Oke, kalau dari aku, pertandingan yang menurut aku paling susah banget itu ada 2 pertandingan ya. Yang pertama itu pas aku ngikutin kejuaraan di Malaysia, itu di situ aku ketemu Upin Ipin. aduh, bukan. Bukan. Walid. Bukan Oh, juga. Walid. bukan juga. Nah, jadi aku ketemu salah satu atlet terbaiknya Malaysia juga. Pada saat itu aku masih SMA dan main di kategori junior female under 42 kg. Dan aku ketemu istilahnya kayak best atletnya under itu lah di Malaysia. Jadi sebenarnya aku bangga juga sih bisa lawan dia karena emang atlet itu bagus banget, jago banget. Cuman emang susah banget sih buat dikalahin. Sama pertandingan kedua yang menurut aku susah banget itu di tahun ini, itu pertandingan Pomprov, Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta. Karena di situ aku lebih ke pressure aja sih, soalnya pertandingan itu tuh penentu aku bisa main Pomnas apa enggak. Kalau misalkan aku juara 1, aku bisa main Pomnas, tapi sayangnya di situ aku kalah, jadi ya aku nggak bisa main Pomnas. Makanya itu aku bilang pertandingan yang paling susah. Menurut Kakak berarti itu yang paling susah? Iya. Berarti kalau misalnya Kakak nih udah lawan sama yang terbaiknya Malaysia, berarti Kakak juga terbaik Indonesia dong kalau gitu? Amin ya Allah. Amin. Ya gitu. Oke, aku mau nanya lagi nih Kak. Dari tadi tuh kan Kakak udah ngebahas soal perjuangan Kakak nih, mulai dari dikenalin taekwondo sama orang tua, terus pernah cedera di tangan kiri, terus juga pernah ngelawan base-nya Malaysia lah. Nah, Kakak tuh kalau misalnya ngomongin soal pengalaman soal taekwondo, ada nggak sih Kak momen yang paling berkesan atau paling membekas di hati yang kayak sampai kapanpun gue bakal nginget nih momen ini nggak akan pernah terlupakan? Ada nggak sih Kak kira-kira? Ada sih pastinya, yaitu pas aku pertandingan ke Thailand yang tadi aku udah sebutin di awal juga. Karena sebelumnya
pelatih aku di klub lama aku itu nge-underestimate aku banget kayak Dea mah nggak bakalan menang, Dea nggak bisa berkembang, lihat aja dia tanding di Thailand nggak bakalan dapat medali emas, nggak bakalan dapat medali apapun gitu. Jujur aku sakit hati banget kan di situ Ya, karena pasti banget. posisinya mau tanding masa digituin sama pelatih. Pressure kan. banget, Iya. Kak. Terus orang tua aku sakit hati, aku sakit hati. Cuman kalau dipikir lagi kalau misalkan aku mikirin itu terus menerus yang ada aku malah down, malah ntar performanya juga nggak bagus kan pas pertandingan. Overthinking. Iya betul. Jadinya aku ambil itu sebagai motivasi aja pada saat itu. Mamaku juga ngomong kayak gitu. Dan alhamdulillahnya aku bisa ngebuktiin di pertandingan tersebut dapat medali emas. Jadi bangga banget, iya, senang iya, terharu iya, dan Keren ya banget. bangga lah bisa buktiin omongan pelatih aku di tempat lama aku itu mereka salah gitu. Oh. Berarti sekarang udah nggak latihan di situ lagi? Iya, aku udah pindah klub. Sekarang di klub apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Klubnya namanya NBL Taekwondo Academy. Oh, NBL. Apa tuh kepanjangannya? NBL? Nabil. Oh, Pelatih saya Nabil. namanya Nabil. namanya yang Kak. punya Nabil, jadi NBL. Betul. Kirain kayak apa gitu, kayak nasional apa gitu Iya. kan. Ternyata Nabil. Iya, dari Nabil. Ini TMI aja sih, tapi Nabil rumahnya di mana Kak? Mas Nabil itu. Sabem kalau disebut Oh, Sabem, Iya. iya. Sabung tuh di mana tuh? Sabem Rumahnya tuh ya? gurunya, panggilan guru. Oh. Sabem. Oh, gitu. Aku nggak ngerti soal Iya. taekwondo sih, Kak. Sabem aku tinggalnya di mana tadi ya pertanyaannya? Tinggalnya di ada deh, privacy dong. Privacy. Iya. Yang penting kuliah di UPN aja ya. Iya, yang penting kita kuliah di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Gitu Keren dia. banget. Satu atap. Satu hukum. Nah, semangat dong. Oke. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya, kan bisa dibilang Kak Dea ini juga mahasiswi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Betul. Satu atap. Satu Satu hukum. hukum. Ini kan lagi nanya. Tolong Oh, sebentar ya, sebentar. Oke, Kak Dea kan mahasiswi UPN Veteran Jakarta di Fakultas Hukum. Satu atap. Satu hukum. Nggak, udah serius. Iya, oke. Misalkan ada bentrokan jadwal mas, jadwal kuliah sama tanding ataupun hamin seminggu lagi kita tanding. Tapi kan mau nggak mau latihan dong. Iya, betul. Tapi ada jadwal kelas Mm-mm. dan misalkan kita dosennya tidak menerima dispennya, itu gimana sih caranya biar bisa kebagi gitu? Kalau dari aku sendiri, aku ada bikin to-do list gitu sih. Jadi aku make sure semua kegiatan aku nggak ada yang bentrok, nggak ada yang tabrakan. Dan kebetulan juga aku latihannya itu semua setelah jam kuliah selesai. Aku baru latihan tuh mulainya malam, biasanya 6:30 atau jam 7. Cuman kan kadang ada dosen yang kayak ada kelas pengganti gitu ya malam-malam. Kalau kayak gitu aku biasanya aku tetap latihan, tapi di saat jam kelas pengganti itu aku izin dulu ke pelatih aku kayak seenggaknya buat absen lah ya. Cuman selama ini aku jarang sih kayak gitu karena udah aku atur-atur juga waktu aku biar nggak bentrok. Nah, keren banget berarti time manajemennya, Gak. Berarti pulangnya malam terus Iya, aku selalu pulang malam. karena latihan. Kalau Latihannya? misalnya nih, Kak, pulang malam, terus besoknya kuliah pagi itu gimana, Kak? Nah itu. Kalau aku biasanya sampai rumah atau sampai kos tuh bisa jam 10 ya. Kalau misalkan aku latihan di kampus kan ke kos deket ya, jadi paling nyampe jam 10. Itu aku cuman kayak makan bentar aja, makan juga cuman kayak pisang sama susu coklat low fat karena itu ngebantu buat recovery tubuh kita juga. Setelah itu aku mandi bener langsung tidur, jadi masih ada buat nyimpen tenaga buat besok lah kelas pagi. Biasanya tuh yang capek banget tuh kalau aku latihan di klub aku karena dari dojang dari tempat latihan aku ke rumah itu bisa ya 15 menit 25 menit lah. Jadi paling nyampe rumah bisa jam 10 lewat, setengah 11. Nah itu biasanya capek banget. Cuman sama sih aku biasanya nggak yang makan lama gitu, nggak makan berat, cuman makan pisang aja terus mandi langsung istirahat tidur gitu. Makannya pisang berarti Iya. Kak. Jadi kalau sekarang nanti capek, makannya pisang. Buat recovery, Buat sama recovery. susu low fat. Itu Iya, dia. susu low fat coklat, Susu low fat coklat. Detail. Detail Pisangnya harus yang pisang apa? Sunpride. Sunpride. Di Indomaret berarti, Kak. Iya, Indomaret bakal UPN. Penting banget. Iya. Tapi itu penting banget. Info paling penting. Penting. Kenapa? Karena biar kita bisa recover tenaga kita kan. Betul. Boleh Kak Sekar selanjutnya Kak Sekar. Oke. Aku tuh impress banget sih, Kak, dengerin cerita Kakak dari tadi, perjuangan latihan sampai malam terus besok ke kuliah pagi, pernah cedera dan sebagainya.
Nah, dari semua pengalaman atau cerita yang udah kakak jalanin lah selama jadi mahasiswa, selama jadi atlet taekwondo ataupun ngelakuin kegiatan lain, kira-kira kak ada nggak sih pelajaran yang bisa dipetik gitu, yang menjadi pedoman lah buat kakak? Pastinya ada ya, karena kayak ini kan jalan yang aku pilih juga, jadi emang harus komitmen lah sama taekwondo ini, dan pasti ada yang dikorbanin kayak yang tadi aku bilang, kayak kita nggak bisa kayak teman-teman yang lain kalau mau main sampai malam atau mau nongkrong, mau buat waktu sendiri juga kadang susah kan. Cuman pelajaran yang aku bisa petik dari taekwondo itu pastinya kita jadi lebih disiplin, baik itu dalam hal waktu, dalam waktu buat diri kita sendiri, jadinya lebih teratur lah kalau karena ada disiplin itu. Terus juga tentang sportivitas, mental, dan juga menurut aku di taekwondo itu dia kekeluargaannya tuh dapet banget gitu. Dapet jadi banget ya. iya, itu sih paling Keluargaan nih. Berarti udah bonding banget ya? bonding banget. Berarti udah join sama klubnya ini udah berapa lama nih? Sama Kalau klub aku yang sekarang ini aku dari Juli 2023, jadi sampai sekarang 2025. Udah 2 tahun 2 lebih tahunan ya. ya, 2 tahunan lebih. Oh iya, 2 tahun, betul. Oke, kalau tadi udah kita bahas tentang taekwondo terus nih. Iya. Ini mungkin kita agak geser dikit, Kak. Geser kemana tuh Kemana Arga? tuh Kak Arga? Sini kan, geser. Oh, geser. Ini serius dulu, tolong. Oke, please, oke. Please, Bang. Oke, kita serius ya? diam. Kita diam. Jadi sebelumnya kita udah nge-stalking tentang kakak. Dan kita, Ngeri banget di Stalker stalking. ya? kita riset, sorry. kita riset. Siapa tahu yang beneran stalking kan Arga. Iya. Pengen lihat. Jangan dibacain dong. Oh, jadi Jadi kita riset tentang kakak Dea ini. nyari tahu. Cari tahu dong buat ya namanya pengen podcast kan, masa nggak riset ya kan. Pasti Riset cuma dulu undang-undang dong. doang Iya, riset dulu kita. Dan setelah aku riset, katanya kakak ini jualan cimol bojot. Cimol bojot. Aduh, itu masih pembelinya. Oh, pembelinya. Gimana sih Arga? Sebentar, ini salah Kakak riset Arga nih. Oh, bukan. Jadi kakak ini punya bisnis kecil-kecilan Ya. bersama betul. teman-temannya, bener kan? Betul sekali. Teman-temannya itu berjualan cookies, nah gitu, dan juga Aduh, Arga cium-cium gitu sih Arga. Ya, cookies, maksudnya Oh, cookies. Cookies. Cookies yang coklat itu kan, Iya. ada yang matcha gitu-gitu. Iya, betul. Riset. Oh, riset. Asli bro. risetnya kayak gitu ya? Tadi kan jokes saja maksudnya. Oh, gitu. Terus aku mau nanya nih Kak, pertama kita tanya dulu. Aku mau nanya tentang gimana sih kepikiran idenya dan juga apa obrolannya. Kok tiba-tiba bisa jualan cookies gitu loh. Gitu ya. Bersembilan kan? Iya, bersembilan. Jualannya bersembilan. Benar. Dan kayak kok bisa jualan cookies? Terus juga pertanyaan selanjutnya nanti deh kakak cerita dulu deh gimana. Cerita dulu. Jadi awalnya waktu itu dari BMFA sendiri ada low market fest kan. Terus kita kayak ada ini nih, ada tanah, nanti ada bazar gitu. Apa kita jualan ya? Tapi jualan apa? Bingung kan. Kebetulan dua temen aku tuh ada yang suka baking lah, dan aku juga lumayan suka baking kan. Terus ya udah muncullah ide apa kita bikin cookies. Ya udah akhirnya kita bikin cookies, dan jujur aja pas jualan pertama itu kita nggak pakai trial and error, pakai resep yang emang Seadanya biasa aja. aja. Tapi surprisingly laku dan orang-orang pada suka. Nah dari situ kita barulah trial and error, kita ganti-ganti resep baru, nyoba kayak butternya yang apa ya, terus ya komposisinya lebih diinin lagi lah. Ya udah, jadi alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Wah, keren banget. Mulai dari iseng-iseng doang, Iseng tapi jadi cuan. Jadi cuan. Betul Jadi sekali. cuan. Nanti banyak sekarang duitnya. Amin. Oke, kalau gitu aku mau nanya kelanjutannya. Jadi karena ya udah dari small business ini juga udah oke kan. Tapi jadi atlet juga lanjut. Nah, kakak lebih milih jadi businesswoman atau jadi atlet taekwondo? Atau yang terakhir, jadi businesswoman sambil jadi atlet taekwondo? Kalau untuk sekarang ya, sebenarnya bisnis cookies itu kan cuman kayak bisnis terus-terusan aja, samping-sampingan. Pasti aku lebih fokusnya ke taekwondo, karena juga kalau misalkan untuk cookies itu kita nggak yang jualan full time kan. Jadi biasanya
cookies kita itu jualannya pas ada kayak bazar tadi low market Ada event fest, aja ada event gitu. aja atau enggak emang kita lagi pengen open PO nih gitu, baru kita jualan. Jadi nggak yang mengganggu jadwal aku banget. Cuman kalau misalkan di masa depan ya kalau bisa jadi atlet sambil jadi businesswoman, why not ya kan? Bener banget sih. Berarti mau dua-duanya nih ya kak, Iya, multitasking banget. Nyampe. Nyampe Kak Dea nyampe banget. Nyampe ya. Nyampe. Nyampe Kak. keren banget Di sini. ya. Yang keren banget ya. Kak? Iya, oh iya, keren nggak? sorry. Ya, kita emang gitu kak, emang ya gitulah. Iya, Gitulah. gitu. Language kita emang kayak gitu lah. Oke. I see. Nah kak, tadi kakak udah cerita nih kakak atlet taekwondo, terus juga punya usaha iseng-isengan kecil-kecilan jualan cookies sama teman-teman. Nah kak, kira-kira dari semuanya yang udah kakak lakuin tuh ada nggak sih kak support sistemnya di belakang gitu? Jangan gitu-gituin lah. Aduh, Pasti ada nggak sih dong. kak? Ada. Pasti ada Aduh. dong. Siapa nih? Siapa tuh kak? Siapa tuh? Moto aja apa moto banget? Moto banget dong. Kan kita emang gini ya. Iya kak, kita pengen menggali-gali. Menggali-gali. Kalau untuk support system pastinya orang tua aku ya, karena ya dari aku awal yang nge-support, yang ngebiayain, kayak nganterin aku latihan ke kampus, gitu-gitu kan orang tua aku yang selalu ada buat aku. Jadi ya yang paling berarti buat aku orang tua aku lah, especially mama aku. Terus juga pastinya kalau dari taekwondo ya, pasti pelatih aku dan teman-teman aku di taekwondo yang kayak selalu ngelatih aku, ngasih aku saran, masukan, support aku kapanpun, yakinin aku buat gak nyerah, gak berhenti. Itu berarti banget lah buat aku. Sama kalau dari keseluruhan ya pastinya sahabat-sahabat aku dan teman-teman aku sih, orang-orang sekitar aku. Berarti cuma orang tua dan sahabat dan teman nih. Gak ada kayak Aku sendiri pasti. Ih, Arga kepo banget nih kayaknya nih Arga nih. ya kita kan bertanya aja. Sekarang kan kayak ya siapa tahu ada teman level 2, level 5, Waduh. level 10. Lagi zaman ya kayak gitu level-level. Lagi zaman banget. Udah kayak seblak aja pakai level. Pedes. Pedes banget. Pedes banget. Aduh. Oke, karena tadi udah orang tua dan juga temen, pastinya dari diri kakak sendiri aku tahu kakak ada yang pengen kakak sampein gitu kan. Boleh nggak kayak sampein aja pesan-kesan untuk penonton ataupun juga siapapun yang di luar sana kayak generasi muda yang masih berproses terus juga masih ngejar mimpinya lah untuk kayak punya kondisi yang sama seperti kakak sebagai mahasiswa tapi juga menjadi atlet itu sendiri. Ada nggak yang bisa disampaikan? Ada. Kalau dari aku pastinya jangan cepat nyerah, jangan cepat putus asa. Karena ups and downs itu pasti ada, kita nggak bakal selalu di atas, nggak bakalan selalu di bawah. Dan itu semua tuh bagian dari proses, jadi kita mau nggak mau tetap harus enjoy aja. Dan buat orang-orang yang baru mau mulai, jangan takut buat mulai, walaupun pasti kan ada ya yang kayak, aduh mau mulai ini, mau mulai itu, tapi udah telat gak ya, kita umurnya udah segini. Menurut aku jangan ngerasa kayak gitu, karena it's never too late to start something, gitu sih. Oke, keren banget. It's never too late to start something. Aduh, mantep banget kan dia Mantep. ini. Jadi teman-teman tuh yang udah ngerasa dirinya tua nggak bisa split, pengen taekwondo tetap bisa teman-teman. Bisa kok. Itu bisa Apa tadi? banget. It's never too late. It's never too late to start something. Iya, something itu dia. Keren banget. Biasa kak, tinggal di London lama emang. Oke, itu pertanyaan dari kita sampai situ aja. Cukup banget. Tapi sampai kita situ ada aja. segmen selanjutnya. Segmennya itu adalah Q&A dari KBM Eva. Itu dia. Jadi ini pertanyaan dari KBM Eva kita kumpulin dari 1.500 mahasiswa dari Fakultas Hukum, kita kumpulin satu-satu, kita tanya, kita door to door karena sistemnya kan. Dan juga Satu-satu kita datengin kak. kita datengin, Iya. kita langsung Banget. tanya siapa namanya kak, apa yang pengen ditanya. Terus kayak kenal Kak Dea kan gitu. Kenal. Nah gitu, ya itu tuh kayak gitu. Aduh. Terus akhirnya mereka ngasih lah pertanyaan. Di sini kita ada sekitar dari 1.500 kita ada sekitar 5 ya. dikit banget. Ada 50. Tapi yang kita 5 tanya juta. 5 aja. Oke. Ya. 5 aja dikit banget harga. Hmm? Dikit banget 5 aja. Mau makan kita bisa. Oh, mau makan. Jadi kita biasa mau makan dulu Kak. Nanti habis makan kita tanya lagi. lagi. Oke. Siapa yang mau nanya duluan? Sekar atau diriku atau dirimu? Diriku saja duluan Oke, deh. baiklah. Diri.
Yaudah Kak, nih aku mau mewakilin dari salah satu KBM FH namanya Kaira dari angkatan 24. Dia tuh penasaran banget sama Kakak. Dia yang pengen nanya, apa sih yang bikin kamu tetap bertahan di dunia taekwondo sampai sekarang? Boleh Kak dijawab langsung aja. Oke, jadi apa yang bikin aku bertahan dari taekwondo dari aku dulu sampai sekarang itu sebenarnya salah satunya orang tua aku juga ya, karena ya gimana pun mereka udah support aku dari awal aku mulai karir taekwondo aku, dan bagi aku kalau misalkan aku berhenti kayak ya agak sia-sia aja gitu ya. Sayang banget. Iya, sayang banget, udah bertahun-tahun, udah dari taekwondo juga aku bisa ngasilin duit, bisa nambah pengalaman juga. Jadi ya bagi aku sayang aja kalau misalkan berhenti di tengah jalan. Dan kata pelatih aku juga finish what you start. Jadi ya kita harus selesain lah sampai akhir. Keren banget, finish what you start tuh Gak. Oke, finish what you start. Jangan suka. Yang artinya selesaikan apa yang kamu mulai, bener kan? Makanya Bener Gak. dong. Jangan suka ninggalin hal di tengah jalan Gak. Oh, nih, Kak Tenang, Arga tenang. nih. Motor aku pecah ban aja aku bawa motornya. Aduh. Tenang aja, Kak. Jadi sebelum kita lanjut, mungkin bolehlah kita minum dulu ya. Oh, boleh. Karena dulu. udah seret nih kan dari tadi kita juga. ngobrol panjang lebar, kali tinggi, kali-kali kan. Makanya minum dulu kali ya. Boleh minum dulu, Kak. Boleh. Minum dulu. Sekarang jangan. Oh ya nanti aja deh. Enggak. Udah kembung juga. Ya udah. Ya udah, luar. Minum dulu aja. Minum ya kakak-kakak. Kita nggak di endorse ya teman-teman jadinya. Nah, kita minum dulu air putih. Asik. Di endorse nggak nih? Enggak, makanya kita copot kan. Dicopot. Nah, udah, sorry. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Aura 24, ini pertanyaan paling berat selama kita mengumpulkan pertanyaan dari 1.500 mahasiswa sebelumnya. Ini sangat sulit untuk kita bacakan sebenarnya. Oke. Tapi demi kadea apapun kita bacakan lah. Pertanyaannya adalah, ada nggak sih ritual unik sebelum pertandingan? Misalkan main jalangkung, Waduh. main owija, Waduh, serem banget. pakai pelet. Nah, Aduh. itu ada nggak? Nggak ada dong. Ini pertanyaannya ya, Kak. Ah. Ya, kita nanya doang. Ya sewajar-wajarnya aja lah, nggak ada ritual-ritual aneh-aneh. Ritual aneh nggak ada. Nggak ada. Tapi ada kayak teori-teori nggak yang buat kayak oke, kalau gue ngelakuin ini gue pede banget nih gitu. Ada nggak? Kalau mau tanding, aku biasanya lebih rajin sholat ya. Lebih rajin sholat. Yang kadang mungkin 5 waktunya agak-agak bolong-bolong gitu. Yang Jadinya di-fullin. kalau bisa. Sunnahnya dilakuin, sunnahnya juga dilakuin. Berarti kakak sholat duha ya? Iya, duha, qobliyah. tahajud, qobliyah, Tahu nggak tuh Arga? Tahajud. Arga tahu nggak? Sepertiga malam kan? Sepertiga malam. Kayak gagap-gagap gitu. Nah, tadi Arga. minum dulu. Oh, minum lagi boleh. Biasa kan, Aduh. abis ngomong banyak jadi kayak Nervous gitu ya. mm-mm. Nervousnya bagian itu doang ya. Enggak, sebenarnya enggak lah, masa iya sih. Oke, boleh lanjut pertanyaan selanjutnya, Apa, boleh Kak? Kak Sekar. Dari namanya Marsha angkatan 24. Nah, pertanyaannya itu, kalau boleh duet sama atlet taekwondo terkenal, kamu pengen sama siapa? Kira-kira sama Duet siapa sih, apa Kak? nih maksudnya, Kak? Duet tanding? Duet nyanyi Mm-mm. atau enggak pomse ada kan keseniannya kan, iya. bisa dong, Bisa. atau enggak Masuk. bisa kan, Bisa. atau enggak yang kyorugi kayak aku pernah nonton di America's Got Talent. Kan itu kayak ya demo taekwondonya kan, demonstrasinya. Jadi di duet di situ mungkin ada nggak atlet terkenal aku gitu kayak Karga. aku dulu atlet Atlet apa tuh? taekwondo juga. Aku juga dia. Tuh kan? Aku aja tahu. Kok aku nggak tahu ya? Iya, Berarti kita kurang dekat Nggak, nggak? kita akunya low key aja. Ini Kamu kan low dianya key? nggak jawab nih. Sabar, Oh, iya. kita dijawab dulu. Kalau untuk duet ya sebenarnya aku masih kayak kurang paham maksud pertanyaannya tuh duet gimana. Cuman aku paling pengen ya kayak ketemu atlet taekwondo kali ya gitu ya. Mm-mm. Ada dari Korea namanya Park Taejun.
Dari Ada. opa-opa. Opa-opa. Ganteng. Ganteng banget. Aduh. Nanti kakak Sekar lihat ya. Oke, ntar aku riset dulu deh. Iya. Aku stok-stok. Ih, takut. Kan ganteng. Iya. Cuci mata kita ya, Kak. Oke. Oke. Park Taejun tadi. Iya, Park Taejun. dari Korea. Itu tahu dia dari mana tuh, Kak? Kakaknya. Tahu dia dari karena kan aku nontonin pertandingan taekwondo juga ya, dan dia tuh jago banget, juara dunia. Waduh. Oh, Jadi ya juara siapa yang nggak dunia. tahu dia? Kalau atlet taekwondo pasti pada tahu dia. Itu dia. Ganteng lagi. Aku Ganteng lagi, ya, jago aku nggak lagi. terlalu nonton lah. Eh, Namanya juga ya yang nggak ke situ lah pokoknya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terdalam dan juga sangat bermakna dan sangat apa ya, kayak pertanyaan lah. paling nyampe lah nih, berisi banget nih, mutu. Pernah nggak nendang tapi malah kena diri sendiri? Ini penting ini. Penting banget pertanyaannya, jujur ya. Karena nendang kena diri sendiri. Nah, tuh gimana tuh? konsepnya gimana itu? Nendang tapi Kena kena diri diri sendiri sendiri. ya. Kaki nendang. Hmm. Ini kaki nih, ya kan? Nih ya, kaki nih. Ini kaki. Kaki nih. Nendang, kena diri sendiri tuh. Ya kalau secara nggak sengaja mah yang nggak pernah ya. Tapi kalau ya iseng-iseng mah nendang-nendang diri sendiri ya bisa aja, tendang aja kaki sendiri. Nendang kaki sendiri, Iya. berarti pernah. Ya pernah deh. Pernah, oke. Ini dari Salman. Salman, good job Salman. Salman angkatan berapa tuh? Dari angkatan 2025. Wajar, dia pengen tahu. Masih maba kan, masih maba. Butuh kepo-keponya. dibimbing. Betul. Jadi Salman dia pernah nendang diri sendiri. Aduh. Boleh lanjut. Dari Selanjutnya siapa? ini last question ya. Padahal masih mau ngobrol banget nih sama Kade, tapi karena udah last question Ya udah deh, langsung aja kita tanya. langsung aja. Apa tuh, Kak, Dari pertanyaannya? Arkan angkatan 24. Coba dong Kak kasih tahu satu jurus dari taekwondo dan juga praktekin. Praktekin. Aduh. Mungkin kita tanya dulu deh jurusnya apa. Nanti setelah kasih tahu, nanti Kak Sekar Enggak, aku sama ikut Arga deh. mempraktekkan Kita bertiga, juga. kita bertiga. Karga ikut dong, kan Karga dulu atlet taekwondo. Iya, pasti lebih tahu juga Iya, dong. pasti Karga lebih berpengalaman daripada Kak Sekar. Karga harus ikut lah. Oke. Ya. Oke. Jadi, Oke, jurus apa tuh? tendangan yang paling basic aja ya. Yang paling basic, boleh. Ada namanya Dolio Chagi. Dolio Chagi. Gimana tuh Dolio Chagi? Boleh. Langsung mau coba dipraktekin? Atau mau dijelasin dulu? Atau mau Dolio dijelasin? Chagi. Jelasin aja ya. Jelasin Jadi dulu. Dolio Chagi itu ini tendangan, tapi dia itu ngambilnya dari samping. Jadi kita nekuk kaki dulu, terus baru ditendang begini. Oh, gitu. Ada dua, ada momtong Dolio Chagi sama elbow Dolio Chagi. Kalau momtong itu ke perut, kalau elbow ke kepala. Oh, Oke. gitu. Karga sebenarnya bisa sih langsung nyontoin Harga Karga. aja nggak sih yang nyontohin? Iya benar. Kita ini dari Arkan kan minta ke Kadea ya. Jadi kita menemani Kadea maksudnya. iya. Nggak apa-apa. Minta ajarin lah, kita terlalu Kita jago berburu lah sama Iya, Kadea. berburu dulu lah bentar. Mungkin boleh Kak diajarin gimana tuh? Dipraktekin lah. Dipraktekin gimana nih? Aduh, Praktekin kan ya? dipraktekin gimana nih? Beneran nih? Boleh dipraktekin. Iya serius. Serius aja. Iya. Mungkin boleh digeser dulu aja nanti kursinya. Bisa. Tapi Karga sama Kak Sekar ikut ya. Iya, mungkin dari pinggir-pinggir sini aja ya, nggak apa-apa kan? Harga aja deh yang ikut. Atau nggak deh. di sini? Di Di sini. sini. Di situ. Nah ya, di belakang situ ya kan nanti. Oke, ayo. Oke, ayo. Boleh. Kak Sekar juga ayo. Lepas dulu ya. Iya. Taruh mungkin di sini aja ini. Nah udah, yuk boleh. Langsung yuk, ayo suka. Aduh, beneran nih. Tapi Kak dia yang di situ. Di sini nih. Iya, biar kelihatan. Ini kursinya mungkin aku giniin dulu ya. Boleh digeser dulu. Iya. Nah, udah situ. Malu. Gak apa. Di sini. Udah di sini. Nah, kita cobain dulu gimana ya. Oke, jadi pertama harus kuda-kuda dulu ya. Oke, nyamping. Nyamping, terus angkat kaki belakangnya ke belakang. Ini. Nah, ditendang meja sama Sekar nih. Oke, boleh di situ coba. Gimana tadi? Sini, sekarang berarti sini Kak. Ya di sini biar nggak nendang meja.
Harga ikutan. Iya, ikutan tenang aja, santai aja. Ini, madu samping. Tendang. Iya. Aduh. Coba harga aku mana tuh? Harga. Aku. Coba dong. Gini, Kan terus gini. Waduh, jago banget. jago banget Kak Arga. Kan diajarin sama Kak Dia. Nah, berarti Kak sekarang boleh Kak sekarang. Sekarang satu kali aja. Coba Kak, aku lupa Kak. Iya. Lama apa cepet nih? Pelan aja. Pelan aja. Aku masih buka dia soalnya. Ya Bu, kelihatan nggak? Oh, tenang aja. Oke, keren banget. Dolio Cagi namanya. Dolio Cagi, boleh. Oke, kita duduk lagi ya. Dulu lagi, balik lagi kita. Sakit. Iya nih Kak, belum pemanasan nih Kak. Harusnya kita pemanasan dulu ya. Harusnya kita pemanasan nih. Arkan. Arkan nih ngide ya. Ide banget nih Arkan nih. Oke, aduh. Sebentar, aku setting dulu ya kursinya. Oke. Itu adalah pertanyaan terakhir dari KBM Eva Kak sebenarnya. Dan terima kasih banget. Ini seru banget ya pertanyaan juga. Gimana Kak pertanyaan dari KBM Eva? Seru banget ya, seru ya. Unexpected banget. Unik, ceritanya. ya. Unik Betul banget. Betul banget. Menggambarkan anak FH banget ya. Apa yang kritis yang random. Betul sekali Kak. Jadi ya itu cara kita untuk berseru-serunya Betul. gitu. Wah gila gak, ternyata seru banget nih kita tadi ngobrol sama Kak Dea, dapat insight. Jujur iya, mulai dari pengalaman dia gitu ya. Itu kan kayak menginspirasi kita banget ya. Banget. Jujur, terus juga kayak banyak kayak apa ya? Yang diomongin tuh nyampe semua gitu. Dapat Kayak banget. Tetap hormat sama orang tua. Ibadahnya tidak lepas. Ibadah tadi. Oh, iya. Tadi kan katanya sholat kan? Sholat dong, Sholat Kak. sunnah. Apa tadi sonahnya? Sunnahnya puasa. Senin Kamis. Oh gitu. Gitu. Ya, pokoknya sunnah-sunnahnya tetap dijalankan, terus juga tetap bisa bagi waktu itu ya respect banget lah. Apalagi kayak mahasiswa kan butuh banget time management yang bagus. Betul. Tapi Kak Dea bisa, terus juga kayak walaupun sibuk dengan latihan tapi tetap semangat latihannya. Walaupun tiap malam pulang jam 10, jam 11. Enggak ya, enggak nyampe ya? Kadang nyampe sih Tuh, Kak. jam 11. Terus besok kuliah pagi Besok lagi. kuliah pagi. Pagi jam 8. Wah, apa ya? Keren banget. Keren banget, tapi keren banget. Gak berasa ya, udah hampir selesai nih waktu kita. Nah, aku sama Arga mau ngucapin makasih banyak nih buat Kak Dea karena udah mau dateng ke podcast Artletix ini dan berbagi cerita dan pengalaman sama kita. Semoga cerita dari Kak Dea itu bisa menjadi motivasi untuk banyak orang ya Kak, untuk KBM Eva dan masyarakat di luar sana. Bener banget. Terus juga selain kita tadi say thank you untuk Kak Dea, jangan lupa buat teman-teman semua untuk dukung terus Artletix di Instagram @bmfhupnvj dan juga YouTube bmfhupnvj. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe gitu teman-teman. Oke, kalau gitu Langsung aja kita pamit undur diri. dan jangan lupa jaga Harmonisasi dalam langkah, laga, dan logika kalian. Sampai jumpa. Dadah.